Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan lagi. Kita akan beribadah hari Minggu, pelayanan anak di GPIB Bojonggede dengan beribadah di rumah masing-masing. Sip? Nah, kita siapkan hati, kita siapkan pikiran supaya kita beribadah dengan baik, dengan sikap yang hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan minggu lalu mengajarkan kepada kita tentang apa? Berbagi dengan yang lain. Kalau dengan berbagi, berarti kita sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan cuma Tuhan yang sayang kepada kita, tapi juga kita juga harus menunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan. Melalui apa? Nyanyi, berdoa, taat pada orang tua, sayang kepada siapa saja di sekeliling kita. Adik-adik, sekarang kita selesaikan ibadah ini, kita bernyanyi bersama lagu Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Tahu lagu itu? Kalau kita tahu, mari kita nyanyi sama-sama lagu Cinta akan Yesus. Oke, siap? Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Sekali lagi. Cinta akan Yesus tak berarti hanya nyanyi dan doa. Kita harus juga baik hati dan mengikut perintahnya. Oke, sekarang kita doa pembukaan dulu ya. Siapkan hati dan pikiran, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau masih perkenankan kami untuk bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Kami hendak memulaikan ibadah kami. Tuhan tolong dan sertai kami, supaya biarlah hanya suara Tuhan yang boleh kami dengar. Di dalam dan oleh nama Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan nyanyi lagi satu lagu dong, supaya semakin semangat. Kita akan masuk pada pelayanan firman, tapi sebelumnya kita nyanyi satu lagu dong. Lagu apa itu? Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku. Tahu semuanya? Wah, pasti tahu dong lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Oke, kita akan menyanyi lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan dengan memakai gerakan. Siap? Nyanyi bareng-bareng ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita siapkan Alkitab kita. Alkitabnya di mana? Ayo bilang mama, papa, kakak, adik. Ayo Alkitabnya di mana tuh? Kita pegang Alkitab dan kita buka bersama Kitab Yoel. Kitab Yoel di mana ya kakak ya? Kak Gil juga mau cari nih Kitab Yoel.
Oh, kitab Yoel itu sesudah Hosea, sebelum Amos. Ayo kita cari kitab Yoel, Perjanjian Lama. Oh iya, Perjanjian Lama, betul, Perjanjian Lama. Kitab Yoel dari Perjanjian Lama. Ketemu. Siapa sudah ketemu kitab Yoelnya? Ya. Yoel pasal 1 ayatnya yang ketiga. Yoel pasal 1 ayatnya yang ketiga. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan dan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya biar hanya suara Tuhan saja yang kami dengar. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yoel pasal 1 ayatnya yang ketiga. Sambil membaca, adik-adik, Kak Gio juga akan membaca. Kak Gio akan membacakan untuk kita sekalian. Yoel pasal 1 ayat yang ketiga yang menyatakan, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur karena kita telah mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, kita tadi sudah membaca kitab Yoel. Kitab Yoel yang isinya mau bilang bahwa kita harus menceritakan tentang pertolongan Tuhan kepada siapa saja. Kebetulan di pagi ini kita kedatangan tamu. Siapakah dia? Yoyo dan Yiyi. Siapa? Yoyo dan Yiyi. Sekali lagi, ikuti. Kita sebut nama-namanya. Siapa namanya yang ini? Yoyo. Halo Yoyo. Yang ini siapa namanya? Yiyi. Halo Yiyi. Yoyo dan Yiyi juga mau mendengar cerita tentang Tuhan. Apa cerita itu? Kita langsung tanya saja kepada Yoyo dan Yiyi. Yoyo, ya halo. Yiyi, ya halo. Yoyo, ya. Yiyi, ya. Kak Gio boleh tanya enggak? Tadi ada dengar firman Tuhan enggak? Dengar, Kak. Tentang apa sih? Tentang menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan, Kakak. Iya, Kakak. Aku mendengarnya juga. Ya. Ternyata Yoyo dan Yi mendengarkan firman Tuhan itu. Berarti adik-adik sekolah minggu juga harus mau mendengarkan. Sekarang Kakak Gio mau tanya lagi sama Yoyo dan Yiyi. Yoyo, ya. Kalau kita ada di sekolah, di rumah, atau di mana aja, kira-kira kita harus berbuat apa ya? Supaya tidak menyakiti hati orang lain. Menurut Yoyo apa? Menurut Yoyo, kita harus mengasihi banyak orang, berbuat baik, dan tidak boleh nakal. Kalau di rumah, sayang kepada papa mama, sayang kepada kakak, atau siapa saja yang ada di rumah, tante, om, atau juga opa-oma. Oh, Yoyo bilang di mana-mana, kalau supaya kita tidak menyakiti hati orang lain, kita harus berbuat baik di mana-mana. Kalau menurut Yiyi apa? Kalau menurut Yiyi, sama kayak Yoyo. Jangan tertawa. Ya, Yiyi, bagaimana sikap kita kalau di tempat banyak orang?
supaya kita tidak menyakiti hati orang lain. Jangan nakal. Jangan nakal, dan kalau di gereja kita mengikuti ibadah dengan baik. Kalau di sekolah minggu beribadah juga dengan baik. Biar sekolah minggunya dari rumah, kita tetap ibadah. Supaya bukan hanya tidak menyakiti hati orang lain, tapi juga tidak menyakiti hati Tuhan Yesus. Hebat sekali. Kak Gio beri nilai 1000 terhadap Yoyo dan Yiyi. Dua orang ini, dua boneka ini, mereka mau menjadi anak yang baik dimanapun mereka berada. Di rumah, mereka mau jadi anak yang baik, taat terhadap orang tua. Di sekolah juga, kalau nanti masuk sekolah, mereka juga berkomitmen untuk menjadi anak yang baik. Di gereja juga, mereka mau beribadah dengan baik. Kendati beribadahnya melalui ibadah live streaming atau melalui ibadah rekaman video, mereka juga mengikuti dengan baik. Itu tanda bahwa Yoyo dan Yiyi mencintai Tuhan Yesus. Itu tanda bahwa Yoyo dan Yiyi tidak hanya suka mendengar firman Tuhan, tetapi juga mau menjadi pelaku firman Tuhan. Secara tidak langsung, Yoyo dan Yiyi sudah menceritakan tentang kasih setia Tuhan. Di sekolah, contohnya, kalau kita ketemu teman yang sedang sakit, kita tolong. Contohnya seperti apa? Di kelas ada teman yang sedang sakit perut, tapi dia takut memberitahukan kepada ibu guru. Kita sebagai anak yang baik, membantu dia untuk memberitahu kepada ibu guru supaya dia diobati. Begitu juga kita di sekolah minggu. Kalau ada teman yang lagi ribut sementara firman Tuhan, kita tegur dengan baik-baik. Jangan nakal. Kalau mendengar firman Tuhan, kita harus fokus. Itu kita juga menjadi anak yang baik. Dengan begitu kita menceritakan firman Tuhan, menceritakan kasih setia Tuhan, seperti halnya Yoyo dan juga Yiyi. Sekarang Yoyo dan Yiyi, Kak Gio berterima kasih telah menemani Kak Gio di pagi hari ini. Jadi, dimanapun kita berada, kita harus berusaha menjadi anak yang baik. Dengan demikian, kalau kita menjadi anak yang baik, kita secara tidak langsung menceritakan juga kebaikan Tuhan kepada orang lain. Ini loh, anak sekolah minggu, orang Kristen, dimanapun dia berada, dia menjadi anak yang baik. Oh, ternyata dia menjadi anak baik karena Tuhannya juga itu pasti baik. Oleh karena itu, mari kita bersyukur karena Tuhan itu sangat baik bagi kita. Begitu juga, kita juga harus menyadari bahwa nafas kita ini kita bisa pakai, kita bisa gunakan, kita bisa hirup, itu semua karena kebaikan Tuhan. Kita juga harus sadar, kita dapat berjalan, kita dapat joget-joget, dapat bernyanyi-bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan, itu karena Tuhan baik. Karena Tuhan kasih telinga, Tuhan kasih mata, Tuhan kasih hidung, Tuhan kasih mulut, kaki, tangan, semuanya Tuhan kasih. Karena Tuhan baik. Kalau Tuhan sudah baik kepada kita, maka kita juga harus ceritakan kasih setia Tuhan pada orang lain. Saya kalau bukan Tuhan yang tolong, saya tidak bisa bikin apa-apa. Saya kalau bukan Tuhan yang tolong, saya tidak mungkin bisa bernyanyi. Saya mana mungkin bisa berdoa. Tapi karena Tuhan beri saya kemampuan, maka saya bisa kusuk berdoa. Dan yang paling utama dari firman Tuhan ini adalah sayangilah orang lain di sekitar kita sebagai bentuk kita menceritakan kasih setia Tuhan. Papa, mama, kakak, adik, tante, om, opa, oma, opung, siapa saja, kita harus ceritakan kebaikan Tuhan itu melalui berlakulah seperti anak-anak yang sudah diperbuat baik oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan melakukan aktivitas kegiatan, tapi aktivitasnya kalau minggu-minggu lalu sudah menggambar atau mewarnai dan lain-lain. Sekarang Kak Gio mau tantang kita semua untuk aktivitasnya melakukan sesuatu, tapi tidak lagi menggambar atau mewarnai. Apa itu? Kita lihat sekeliling kita sekarang juga. Tring. Ada siapa ya di sekelilingku?
Kita lihat ada siapa? Ada mama? Ada papa? Kakak, adik, atau siapa? Om, tante, opung, oma, opa. Kalau di dalam rumah kita saat ini ada mereka-mereka itu, mari kita datangi mereka, kemudian bertos tak kepada orang tersebut, kepada mama, papa, atau siapa saja yang ada di sekeliling kita, dan katakan, aku mau menceritakan kasih setia Tuhan, karena Tuhan baik. Kita praktekkan sesudah ibadah saat ini, adik-adik bisa lakukan itu, videokan itu, dan boleh kirim. Ya, sebaiknya dikirim. Kalau nggak dikirimnya nggak apa-apa. Yang penting kita punya aktivitas adalah melakukan itu, memvideokan itu. Jadi kita cari sekeliling kita siapa dalam rumah, kemudian kita beri post. Aku mau menceritakan kasih setia Tuhan, karena Tuhan itu baik. Sekali lagi, aku mau menceritakan kasih setia Tuhan, karena Tuhan itu baik. Sekali lagi, aku mau menceritakan kasih setia Tuhan, karena Tuhan itu baik. Nah, sekarang Kak Gio akan praktikkan itu. Kak Wilko bisa bantu Kak Gio. Di sini, ya. Kak Wilko, Kak Gio akan menceritakan kasih setia Tuhan kepada Kak Wilko dan kepada semua orang. Karena Tuhan itu baik. Tos. Kita lakukan itu bersama-sama ya. Kepada siapa saja yang dalam rumah, kita bikin video dan katakan, kakak, aku mau menceritakan kasih setia Tuhan kepada Kak Wilko, kepada kakak, kepada semuanya. Karena Tuhan itu baik. Oke. Telah selesai pelayanan firman Tuhan kita di hari ini. Sekarang kita bersiap untuk memberikan persembahan syukur. Kita siap berikan persembahan syukur. Sambil persembahan disiapkan, kita bersama-sama menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Kita ulangi 2 kali, kita beri persembahan. Kita beri persembahan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan syukur, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa syafaat sekaligus doa syukur. Mari kita kunci tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Engkau masih perkenankan kami untuk mendengarkan firman, beribadah di pagi hari ini. Beri kepada kami kekuatan Tuhan Yesus, supaya dimanapun kami berada, melewati setiap proses yang Tuhan beri di dalam negeri kami, di dunia ini, Tuhan senantiasa tolong kami. Karena kami yakin, bahkan sebelum kami ada pun, Tuhan telah setia mengasihi kehidupan kami, orang tua kami, dan setiap orang yang mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon, biarlah kasih setia Tuhan itu tidak pernah berhenti. Karena kami yakin dan kami percaya, Tuhan yang adalah pokok sumber itu senantiasa menolong kami, menolong orang tua kami, menolong saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk setiap nafas kehidupan. Terima kasih untuk setiap perjumpaan yang boleh kami lewati di hari-hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan bergereja kami, khususnya GPIB Bojonggede. Tuhan senantiasa menolong supaya gereja ini, pelayanan anak, boleh dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kami mau menceritakan kasih setia Tuhan dimanapun kami berada.
Berkati setiap orang-orang yang Tuhan pakai dalam gereja ini, pekerja gerejamu, supaya mereka juga boleh menjadi teladan bagi orang lain. Begitu juga dengan seluruh jemaat. Tuhan senantiasa menolong kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya menolong bangsa dan negara kami melewati pandemi COVID-19 ini, supaya pada suatu saat nanti kami boleh bertemu, kami boleh beribadah bersama-sama di gedung gereja, atau dimanapun yang Tuhan telah tentukan. Supaya dengan itu Tuhan, kami boleh merasakan kehangatan kembali. Bapa di sorga, berdoa bagi orang tua kami, setiap orang yang kami kasihi. Tuhan senantiasa menolong mereka, supaya juga Tuhan, dalam kondisi apapun, mereka tetap kuat, sehat. Mereka dipulihkan, berkecukupan atas perintah dan juga atas perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga telah memberikan persembahan syukur. Biarlah persembahan syukur ini juga boleh berkenan di hadirat-Mu, dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ini seluruh doa dan rangkaian permohonan kami. Kami bawa ini semua di dalam anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mengakhiri ibadah ini, kembali kita bernyanyi bersama Telah Lama Ku Cari-Cari menggunakan gerakan. Kita nyanyi sama-sama ya, pakai gerakan. Ayo. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sekali lagi ya, telah lama ku cari-cari. Sip. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja, memanggilku menuai ladangnya. Hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja
wajah Kristus yang mulia. Adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk menutup rangkaian ibadah kita. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, biarlah seluruh rangkaian kami ini naik harum di hadirat. Hidup penghidupan kami hari ini sampai dengan seterusnya, kami serahkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa, ceritakanlah kasih setia Tuhan kepada siapapun yang adik-adik temui. Terlebih, pertama-tama kepada orang yang ada di rumah, dimanapun kita berada. Dadah.